Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munira Sahdi. Saya dari kelas 4E Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang fenomenologi. Fenomenologi adalah studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Dalam fenomenologi, pengalaman atau kesadaran selalu kesadaran pada sesuatu, melihat adalah melihat sesuatu, mengingat adalah mengingat sesuatu, dan menilai adalah menilai sesuatu. Penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia, fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu, yang disebut sebagai intensionalitas. Kesadaran pengalaman manusia selalu memiliki objek dan intensionalitas adalah keterarahan kesadaran terhadap sesuatu. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penggunaan fenomenologi. Fenomenologi telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu sosial lainnya. Hal ini membantu kita memahami pengalaman manusia dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda. Fenomenologi memiliki kontribusi yang signifikan dalam bidang psikolog. Berikut adalah beberapa cara di mana fenomenologi digunakan dalam bidang psikolog. 1. Deskripsi pengalaman subjektif. Fenomenologi membantu psikolog dalam memahami pengalaman subjektif individu dalam terapi. Fenomenologi, psikolog bekerja sama dengan klien untuk memahami dan menggali pengalaman mereka secara mendalam. Ini melibatkan mendengarkan dengan empati, mengajukan pertanyaan terbuka, dan membantu klien menggambarkan pengalaman mereka dengan detail. 2. Penelitian kualitatif. Fenomenologi digunakan dalam bidang penelitian kualitatif di bidang psikolog. Penelitian fenomenologis berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman manusia. Para penelitian menggunakan wawancara mendalam dan analisis deskripsi untuk memahami dan menggambarkan pengalaman subjektif individu atau kelompok tertentu. 3. Pemahaman makna. Fenomenologi membantu psikolog dalam memahami makna yang terkandung dalam pengalaman individu. Psikolog menggunakan pendekatan fenomenologis untuk membantu klien memahami dan memberikan makna pada pengalaman hidup mereka. Ini membantu individu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan mengatasi masalah atau konflik yang ada. 4. Kesadaran diri. Fenomenologi juga berkontribusi pada pengembangan kesadaran diri. Dalam terapi fenomenologis, psikolog membantu klien untuk menjadi lebih sadar tentang pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Ini membantu individu untuk memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik, mengenali pola-pola yang tidak sehat, dan mencari cara untuk mengubahnya. 5. Studi kasus fenomenologi digunakan dalam studi kasus dalam psikolog. Studi kasus fenomenologis melibatkan analisis mendalam tentang pengalaman individu yang unik. Ini membantu para psikolog untuk memahami bagaimana individu mengalami dan memberikan makna pada peristiwa tertentu serta memahami implikasi psikologis dari pengalaman tersebut. Fenomenologi memberikan pendekatan yang mendalam dan holistik dalam memahami pengalaman subjektif manusia yang memperkaya bidang psikologi dengan memperluas pemahaman kita
kita tentang kehidupan manusia. Kritik terhadap fenomenologi. Meskipun fenomenologi memiliki kontribusi yang signifikan dalam memahami pengalaman manusia, ada juga kritik terhadap pendekatan ini. Beberapa kritikus berpendapat bahwa fenomenologi terlalu subjektif dan sulit untuk diuji secara ilmiah. Apakah ada hal lain yang ingin kamu ketahui tentang fenomenologi? Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagaimana pendekatan fenomenologi berbeda dari pendekatan filosofi tradisional. Jawabannya, pendekatan fenomenologi memiliki perbedaan yang signifikan dengan pendekatan filosofi tradisional. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya. 1. Fokus pada pengalaman subjektif. Pendekatan fenomenologi menempatkan penekanan pada pengalaman subjektif individu. Ia berusaha memahami dunia melalui pengalaman langsung, tanpa terpengaruh oleh konsep atau teori sebelumnya. Pendekatan filosofi tradisional cenderung lebih abstrak dan berfokus pada konsep dan teori yang telah ada. 2. Pengurangan fenomenologis. Metode fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl melibatkan pengurangan fenomenologis ini, berarti menangguhkan penilaian dan interpretasi kita tentang dunia. Untuk melihatnya dengan lebih objektif, pendekatan filosofi tradisional cenderung lebih terkait pada interpretasi dan penilaian yang telah ada sebelumnya. 3. Pemahaman holistik. Fenomenologi berusaha memahami pengalaman manusia secara holistik dengan mempertimbangkan konteks dan situasi yang mempengaruhinya. Ia melihat pengalaman sebagai sesuatu yang kompleks dan terkait dengan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan individu. Pendekatan filosofi tradisional cenderung lebih analitis dan memecah pengalaman menjadi bagian-bagian terpisah. 4. Pengaruh interdisipliner. Fenomenologi telah mempengaruhi berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi. Pendekatan filosofi tradisional cenderung lebih terkonsentrasi pada domain filosofi itu sendiri. 5. Penekanan pada subjektivitas. Fenomenologi mengakui pentingnya subjektivitas dalam pemahaman manusia tentang dunia. Ia menghargai peran individu dalam menginterpretasikan dan memberikan makna pada pengalaman mereka. Pendekatan filosofi tradisional cenderung lebih objektif dan mencari kebenaran universal. Secara keseluruhan, pendekatan fenomenologi menawarkan perspektif yang lebih subjektif, holistik, dan kontekstual dalam memahami pengalaman manusia. Ia berbeda dengan pendekatan filosofi tradisional yang lebih abstrak, analitis, dan objektif. Oke, sekian tadi pembahasan tentang